Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Abieza dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 dari kelas B. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Umi Halwati SSC MAG. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh beliau dalam bentuk video. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kompetensi yang harus dimiliki seorang dai adalah untuk menjalankan tugasnya dengan secara profesional. Yang pertama yaitu adalah tentu saja kompetensi keilmuan. Kenapa? Karena penguasaan agama, dalam menguasai ilmu agama itu harus dimiliki oleh seorang dai secara mendalam, seperti tafsir, hadis, fiqih, usul fikih, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan komponen yang sangat penting oleh seorang dai untuk memberikan pemahaman yang benar, yang sangat mendalam tentang agama Islam. Jadi selain ilmu agama juga ilmu pengetahuan umum yang harus dimiliki dai adalah memiliki pengetahuan yang kompeten, yang luas di bidang ilmu sosial, ilmu budaya, dan perkembangan zaman. Dan hal ini akan membantu dai dalam menyajikan dakwah yang relevan dan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kompetensi yang selanjutnya adalah kompetensi keterampilan. Seorang dai juga harus mempunyai komunikasi atau berretorika dengan baik, mampu menyampaikan pesan dakwahnya secara jelas dan mudah yang bisa dipahami oleh mad'unya itu sendiri. Selain itu, kemampuan yang harus dimiliki oleh dai adalah kemampuan tentunya berorganisasi, karena dengan dai yang memiliki kemampuan berorganisasi bisa merencanakan, mengorganisir, memanajemen bagaimana mengelola kegiatan dakwah itu secara benar. Jadi keterampilan dalam berorganisasi, berinteraksi sosial juga harus dimiliki oleh seorang dai yang mampu bisa agar dakwah berjalan dengan secara baik. Dan profesionalisme dai ini adalah kombinasi dari ilmu, keterampilan, dan akhlak tentu saja yang baik. Dengan memiliki semua keterampilan itu, seorang dai dapat menjalankan tugas dakwahnya dengan baik, dan bisa dibilang dai itu mempunyai paket lengkap keterampilan yang bisa dilabeli sebagai dai yang profesional dengan memahami perkembangan zaman kontemporer saat ini dan memahami teknologi dan bisa diaplikasikan untuk berkegiatan dakwah itu sendiri. Ekstremisme Islam adalah pemahaman yang bisa dikatakan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena penafsiran yang sempit dan kaku. Pemahaman ini seringkali mengorganisasi atau mengkelompokkan, memarginalkan sebuah kelompok lain, baik sesama muslim maupun non muslim itu sendiri. Mengapa sih ekstremisme Islam ini sering kali mengarah pada radikalisme? Karena penafsiran teks yang kaku dari teks agama. Kadang pemahaman orang terhadap teks agama yang kaku ini melakukan penafsiran secara literal dan kaku tanpa adanya mempertimbangkan adanya konteks. Jadi konteks sejarah, sosial, dan budayanya tidak dipertimbangkan. Hal ini dapat memicu sikap intoleransi dan kekerasan tentu saja. Dan kenapa apa hal yang bisa membuat ekstremisme ini terjadi? Karena ada juga polarisasi ekstremis atau seringkali menciptakan polarisasi antara kami dan mereka, sehingga memunculkan sikap ekstremisme itu sendiri dari ujaran kebencian dari kelompok lain dengan kelompok yang lainnya. Dan ada juga justifikasi atau kekerasan. Ekstremisme ini sering menjustifikasi tindakan dengan kekerasan, mengklaim bahwa mereka adalah agama yang paling baik atau golongan yang paling baik. Islam moderat juga adalah pemahaman Islam yang mengedepankan nilai-nilai Islam, yaitu toleransi, kedamaian, dan kemanusiaan. Penganut Islam moderat ini memahami bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, karena yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan.
ekstremisme ini juga adalah ekstremisme dan Islam moderat itu memiliki perbedaan ya teman-teman, karena ekstremisme itu cenderung mengarah pada radikalisme karena pemahaman mereka yang sempit, kaku, dan sangat tekstual gitu, serta intoleran terhadap kelompok lain. Sebaliknya, kalau Islam moderat mengajarkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan kemanusiaan, serta terbuka terhadap semua perbedaan. Jadi penting untuk dipahami bahwa mayoritas umat Islam pada saat ini adalah Islam yang moderat gitu. Karena ekstremisme hanya mewakili sebagian kecil dari umat Islam dengan memahami perbedaan di antara keduanya. Jadi kita dapat lebih baik memahami dalam menangkal ekstremisme yang ada di masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih harmonis, menjunjung tinggi toleransi, kedamaian, dan perdamaian. Itu mengenai tarif jasa dakwah memang sering kali menjadi polemik di masyarakat zaman sekarang gitu, apalagi menjadi perdebatan yang sangat hangat. Ada beberapa pandangan dari kalangan masyarakat yang berkembang di masyarakat bahwa mengenai hal ini ada yang menolak dan ada pun yang mendukung, setuju-setuju saja. Yang pertama itu adalah pandangan yang memperbolehkan, karena beberapa ulama berpendapat bahwa adanya tarif dalam berdakwah adalah alasan bahwa seorang dai juga perlu menafkahi keluarganya. Banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan lah. Jadi mereka berpendapat bahwa selama niat utama adalah untuk berdakwah, jadi tarif yang diberikan juga tidak berlebihan, maka hal tersebut bisa dibilang diperbolehkan. Jadi ada aspek praktis juga yang mendukung dalam hal tersebut, argumentasi tersebut, bahwa pendukung pandangan ini juga berargumen bahwa dengan adanya tarif dai dapat lebih fokus pada kegiatan dakwahnya tanpa perlu memikirkan masalah ekonomi maupun masalah transport dan lain-lain gitu. Jadi tidak berlebihan dalam menjadi problem atau masalah dalam berdakwah gitu. Dan ada prinsip dakwah juga berpendapat lain bahwa dakwah adalah ibadah yang murni, tidak boleh. Ini adalah pandangan membatasi ya. Dakwah adalah yang murni, yang tidak boleh dikomersialkan. Jadi mereka beranggapan bahwa pemberian tarif atau pemberian materi dalam bentuk apapun, termasuk uang, dapat mengurangi nilai Islam yang terpandung atau nilai spiritual dalam berdakwah itu sendiri. Dan ada pula pandangan yang menolak. Jadi karena ada beberapa argumen yang menolak pandangan dakwah itu, karena sebagai berpendapat bahwa dakwah adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka beranggapan bahwa pahala terbesar akan diperoleh jika seseorang berdakwah dengan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah tarif jasa dakwah ini adalah masalah yang sangat-sangat kompleks dan tidak ada akhirnya bahkan sampai saat ini. Karena hal yang penting adalah niat. Karena dari kesimpulannya adalah niat yang harus lurus. Jika seorang dai berniat untuk berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengejar keuntungan materi, maka pemberian materi kepadanya tidaklah menjadi masalah. Namun jika niat utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan materi, ya maka hal tersebut dapat mengurangi nilai spiritual dakwah itu sendiri. Etika humor dalam berdakwah adalah sebuah topik yang menarik dan perlu diperhatikan. Penggunaan humor dalam menyampaikan pesan agama dapat membuat dakwah menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Namun, penggunaan humor dalam berdakwah harus diperhatikan. Jangan sampai menggunakan humor menjadi sebuah problematika yang cukup fatal dalam berdakwah. Karena kita sebagai seorang dai harus menggunakan humor secara bijak agar tujuan utama dalam berdakwah, yaitu menyampaikan pesan dakwah, itu bisa disampaikan secara baik tanpa menggunakan humor yang secara berlebihan. Jadi ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menyampaikan humor dalam berdakwah, yaitu
Yang pertama, perlu diketahui humor hanyalah sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan agama, dan jangan sampai humor menjadi tujuan utamanya dalam menyampaikan pesan agama. Jadi terlalu banyak humor itu tidak baik dalam menyampaikan pesan agama. Dan humor juga harus digunakan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu hindari humor yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, seperti penghinaan, pelecehan, atau merendahkan orang lain. Nah, dalam merendahkan orang lain juga dalam humor harus memperhatikan humor yang tidak merusak martabat orang lain. Seperti humor yang baik adalah humor yang tidak menyakiti hati orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal gitu. Dan hindari humor yang bersifat sarkasme atau humor yang bersifat sinisme atau mengejek. Dan relevan materi dakwah juga dalam humor bisa digunakan yang relevan gitu pada saat ini. Dan jangan sampai humor yang digunakan justru mengalihkan perhatian dari materi utama. Jadi harus memahami audiens juga, sesuaikan jenis humor dengan audiens yang dituju, dan humor yang cocok untuk anak-anak bagaimana dan untuk orang dewasa bagaimana. Jadi kita harus bisa menempatkan sebagai seorang dai, menempatkan humor yang baik itu seperti apa. Yang penting humor yang dilakukan itu tidak secara berlebihan. Dan pengurahan humor juga bisa mengurangi keseriusan pesan dakwah. Hal itu harus diperhatikan. Jadi humor yang kebanyakan humor juga bisa mengurangi keseriusan pesan dakwah. Jadi harus menggunakan yang bersifat edukatif juga, yang menghibur, tapi nilai-nilai Islamnya harus selalu ada. Karena humor harus diperhatikan dan digunakan dengan bijak, maka dengan memperhatikan etika dakwah dalam berhumor, diharapkan dakwah dapat menjadi lebih dinamis gitu, tidak monoton, tidak membosankan. Karena dengan penggunaan humor juga dakwah bisa berjalan dengan pesan dakwah yang disampaikan kepada mad'u dengan mengandung nilai-nilai agama tersampaikan dengan jelas dan tidak membosankan. Sosok dai yang saya akan rangkum dari gaya dan sosok berdakwahnya, dari gaya berdakwah dan sosoknya adalah Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Abdul Somad adalah seorang dakwah pendai dari Indonesia, atau Ustadz dari Indonesia yang sangat populer, karena bisa dibilang gaya ceramah yang beliau sampaikan adalah lugas, humoris, dan mudah dipahami itu saja. Karena beliau seringkali mengaitkan ajaran agama dengan isu-isu terkini atau isu-isu kontemporer, sehingga relevansi dengan kebutuhan mad'u dalam kehidupan sehari-hari sangatlah relate gitu. Itu dari gaya penyampaian dakwah beliau. Dan popularitas beliau melonjak tinggi karena didorong oleh pemanfaatan media sosial dan kemampuan berinteraksi dengan di berbagai media dan maupun berbagai kalangan masyarakat. Jadi meski begitu, gaya dakwahnya juga banyak menuai kritik, terutama terkait penggunaan humor yang dinilai berlebihan dengan potensi komersialisasi dakwah. Tetapi aspek dan kontribusi beliau banyak berkontribusi dalam pendidikan agama dan banyak mengeluarkan pandangan tentang isu-isu sosial dan tanggapan mengenai kritik yang melontarkan kepada beliau. Yang saya lakukan dalam melakukan kontribusi untuk menerapkan etika dakwah adalah yang pertama tentu saja dengan membangun etika dakwah yang bisa diterapkan dengan cara menerapkan nilai-nilai Islam dalam diri sendiri, terutama yaitu menyebarkan pesan positif, menghormati perbedaan pendapat, dan menjaga silaturahmi. Selain itu juga bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dakwah yang bisa membangun kegiatan-kegiatan positif, memberikan kritik yang lebih konstruktif, dan terus belajar memahami bagaimana lingkungan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan hal itu kita bisa menumbuhkan etika dakwah dan beretika dalam menyampaikan pesan ajaran agama.
dan bisa menciptakan lingkungan dakwah yang lebih sehat, lebih menjunjung tinggi toleransi dan bermanfaat bagi semua manusia.